Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan tips membuat pesan menarik untuk buyer request pada Viper. Salah satu cara supaya mendapatkan orderan di Viper adalah dengan memanfaatkan fitur buyer request. Buyer request adalah fitur Viper di mana kamu bisa menemukan klien dari seluruh dunia yang sedang mencari seller yang sesuai dengan proyek yang mereka inginkan. Singkatnya, klien akan menjelaskan proyek yang mereka inginkan pada buyer request, dan seller atau kita yang sesuai dengan di bidangnya yang mereka jelaskan atau yang mereka cari, kita dapat menawarkan jasa kita pada klien tersebut dengan melampirkan gig yang kita punya dan menjelaskan kelebihan apa saja yang akan klien dapatkan jika order di gig kita. Namun sayangnya kita harus bersaing dengan para seller-seller lainnya yang mungkin bisa saja portofolionya lebih lengkap, ratingnya lebih bagus, dan lain-lainnya yang mungkin bisa lebih baik dari kita ataupun lebih buruk. Sehingga tidak mudah untuk mendapatkan hati si klien untuk order di gig kita. Sehingga pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit tips berdasarkan yang saya lakukan supaya offer atau penawaran kita bisa diterima klien dan menjadi orderan untuk kita dan menjadi project antara kita dan klien yang tadi sedang mencari seller sesuai dengan bidang yang mereka inginkan. Oke, yang pertama adalah lampirkan gig yang sesuai. Pertama, yang sangat penting adalah lampirkan gig yang akan kita miliki dan sesuai dengan permintaan si klien. Jika konteks project si klien adalah ilustrasi, maka kita bisa lampirkan gig yang mencakup ilustrasi juga. Begitu pula tentang vector tracing, kartun portrait, dan lain-lainnya. Nah, dan tak kalah pentingnya yaitu pastikan portofolio kamu menarik dan jelas. Jelas yang dimaksud di sini adalah deskripsi dari gig yang kamu tawarkan dapat mudah mereka pahami. Karena jika si klien mulai tertarik dengan penawaran kita, bukan tidak mungkin si klien akan stalking gig kita dan rating di gig kita pun sangat mempengaruhi. Yang kedua yaitu mengirim pesan offer yang menarik. Untuk mengirim offer atau penawaran, kita perlu memasukkan pesan kepada klien dengan meyakinkan si klien supaya mereka tertarik dengan penawaran yang kita tawarkan. Nah, di sini saya memiliki tahapan-tahapan dalam menyusun pesan kepada klien. Yang pertama yaitu sapa. Pertama kali pesan yang kita harus tulis adalah sapa terlebih dahulu kepada klien yang kita tawarkan dengan sopan dan ramah seperti hello sir, morning sir, dan yang lain-lainnya. Yang paling penting adalah kalimat pembuka yang akan membuat si klien nyaman dan merasa dihargai. Tidak semena-mena kita langsung menjelaskan penawaran kita secara gamblang tanpa ada sapaan dan lain-lainnya. Jadi akan terlihat agak kaku dan tidak sopan juga ya guys. Jadi pastikan kamu sapa terlebih dahulu. Oke, yang kedua adalah beri alasan. Alasan yang saya maksud adalah jelaskan kenapa kamu mengirim offer penawaran pada buyer request tersebut. Misal sepertinya Anda membutuhkan atau sepertinya Anda sedang membutuhkan bla 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 bla. Mungkin saya dapat membantu Anda. Saya adalah bla 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 bla. Pastikan di sini tidak terlalu panjang. Yang paling penting sedikit penjelasan tentang kita sendiri dan keahlian kita secara singkat supaya si klien ini dapat percaya kepada kita bahwa kita ini ada di bidangnya. Ya, seperti itu, dan mengetahui alasan kenapa dia tertarik dengan
permintaannya, dan pastinya dalam bahasa Inggris ya guys. Saya ulangi, contohnya seperti setelah sapaan Anda bisa memberikan alasan seperti dengan kata-kata, sepertinya Anda sedang membutuhkan bla 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 bla. Mungkin saya dapat membantu Anda. Saya adalah bla 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 bla. Nah, seperti itu. Pastikan tidak terlalu panjang. Oke. Yang ketiga adalah kelebihan. Supaya si klien yakin lagi dengan apa yang kita tawarkan, jelaskan apa saja kelebihan jika si klien membuat order atau memulai kerjasama dengan kita. Pastikan menggunakan kata-kata yang menarik yang menjelaskan perihal apa saja yang akan dia dapatkan dari penawaran Anda, dan kelebihannya juga seperti unlimited revisi, bonus, dan yang lainnya. Pastikan dalam bahasa Inggris juga. Misal jika kamu order di gig saya, jelaskan bahwa kamu akan mendapatkan file ini, bonus ini, bla 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 bla, seperti itu. Oke. Dan seperti style yang unik, yang ya pokoknya kelebihan-kelebihan yang kamu miliki ya guys, pastikan kamu tulis di penawaran kamu di buyer requestnya. Oke, yang keempat adalah saran. Terakhir, kita beri kata-kata di mana kita menyarankan si klien untuk mengirim kita pesan jika membutuhkan informasi lain, perihal diskusi tentang harga ataupun perihal request mengenai proyeknya. Kita bisa menggunakan kalimat seperti, you can send me a message if you interested or need more information about the project. Atau yang dalam bahasa Indonesia yaitu, kamu bisa mengirim saya pesan jika Anda tertarik dengan Anda bisa mengirim saya pesan jika Anda tertarik atau membutuhkan informasi lebih tentang proyek ini. Nah, seperti itu. Jadi ketika kamu sudah memberi sapa, alasan kenapa kamu mengirim buyer request, kemudian menjelaskan kelebihan-kelebihan kamu. Yang keempat yaitu beri sedikit menyuruh si buyer untuk mengirim pesan kepada kita ya guys, jika mereka membutuhkan informasi lebih ataupun tertarik dengan apa yang kita jelaskan. Nah, jadi ketika sudah memahami yang kelebihan dan yang lainnya, pastikan kamu memberi kata, you can send me a message if you interest or need more information about the project, supaya ketika mereka sudah memahami semuanya, mereka langsung mengirim pesan kepada kita. Nah, yang kelima, jangan sampai lupa, yaitu beri kata terima kasih di paling akhir, kemudian pakai nama kamu juga bisa. Kata-kata terakhir, pastikan kamu menyelipkan kata terima kasih, karena di sini menunjukkan kita sangat ramah dan friendly dengan si klien. Terima kasih di sini juga bisa bermaksud kita berterima kasih karena si klien telah bersedia membaca penawaran kita. Jadi bukan semata-mata terima kasih hanya untuk mereka sudah order atau tertarik di apa yang kita tawarkan, tapi terima kasih juga karena dia sudah membaca penawaran yang kita miliki. Sederhana tapi ini sangat penting ya guys, karena etika dan moral harus diutamakan. Oke. Setelah kamu memahami 5 poin cara atau urutan pesan offer yang menarik, selanjutnya kita masuk ke bagian harga. Perihal harga, biasanya pada buyer request telah ditetapkan sendiri oleh si klien. Namun, di sini saya memberikan sedikit tips bahwa alangkah baiknya harga yang kita pasang pada offer yang kita kirim kepada klien sedikit agak murah ketimbang harga yang ditetapkan oleh si klien. Misal, harga yang ditetapkan oleh si klien adalah $50, maka kita bisa menetapkan harga menjadi $45 ataupun $47. Yang penting agak murah dari harga yang dipasang si klien. Nah, seperti itu ya guys. Tapi
bukan berarti jika project besar dan si harganya yang ditetapkan oleh si buyer request tidak sesuai dengan harga yang mereka tetapkan, kamu tidak perlu juga menurunkan harganya. Kamu bisa menyampaikan harganya ataupun melebihinya sedikit, tapi kamu bisa jelaskan di dalam deskripsi penawaran yang kamu kirim. Nah, oke. Poin yang selanjutnya yaitu define the offer scope. Pastikan kamu memilih apa saja yang akan didapatkan oleh si klien berdasarkan apa yang kamu tawarkan pada pesan tadi, termasuk bonus dan lainnya. Seperti di scope itu kamu bisa mencentang jumlah revisi, file apa saja yang akan mereka terima seperti short file atau JPEG, PNG, background, yang lain-lainnya. Nah, kamu bisa centang sesuai dengan harga dan kebutuhan si klien yang mengirim buyer request. Nah, terakhir kamu bisa langsung mengirim offernya jika menurut kamu sudah sesuai dan menarik untuk si klien. Tentunya cara ini tidak work 100% karena beberapa faktor yang dapat membuat peluang kita bisa mendapatkan order dari si klien, seperti peluang peluang besar bisa dari rating kita, reviewnya bagus, portofolionya juga yang bagus, dan yang lainnya. Nah, seperti itu ya guys. Jadi tidak mungkin 100% work karena yang mengirim offer pada buyer request itu sangat banyak, karena ada klien-klien lain juga yang pasti mengirim offer yang sama atau bahkan dengan penawaran-penawaran yang lebih menarik lagi untuk si klien. Nah, kamu bisa jadikan tips yang tadi saya jelaskan sebagai acuan kamu dan mengirim offer di buyer request. Maka peluang mendapatkan orderan dari si klien pun bertambah ya. Nah, itulah sedikit tips yang bisa saya jelaskan mengenai membuat offer untuk buyer request di Fiverr. Jika kamu ada beberapa pertanyaan, kamu bisa komen di bawah video ini. Insya Allah akan saya jawab. Nah, demikian video ini saya buat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.